Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tania TV. Kali ini kita akan membahas rahasia membuat aglonema mempunyai warna yang maksimal. Seperti yang kita tahu bahwa aglonema adalah salah satu tanaman hias yang paling mudah tumbuh di Indonesia. Aglonema sendiri juga salah satu tanaman yang paling elegan. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat dunia saat ini, masyarakat pecinta tanaman saat ini tergila-gila dengan bunga tanaman yang mempunyai daun indah. Dikarenakan apa? Karena memang untuk daun indah itu bisa mempertahankan warna, bisa mempertahankan karakter daun itu sepanjang tahun. Berbeda dengan tanaman atau tanaman hias yang memiliki keunggulan di bunga. Ketika tanaman hias yang mempunyai keunggulan di bunga, bunganya itu hanya muncul beberapa saat, mungkin hanya beberapa hari, beberapa bulan, beberapa minggu, beberapa bulan, atau bahkan terkadang munculnya itu sangat jarang ketika kita merawatnya. Bahkan ada beberapa seperti anggrek itu kita harus merawat bertahun-tahun dulu, bahkan ada yang 7 tahun baru kita bisa menikmati bahwa anggrek itu sendiri mempunyai keindahan. Berbeda dengan tanaman berdedaunan, dari awal, dari kecil proses itu kita sudah tahu karakter daunnya seperti apa, sehingga saat ini masyarakat dunia sedang hip dengan tanaman yang mempunyai daun indah. Aglonema yang berwarna-warni membuat ciri khas tersendiri. Dedaunannya yang berwarna-warni membuat aglonema menjadi aksen dekorasi rumah yang sempurna. Cantik di meja kantor atau teras rumah. Bisa ditempatkan di meja kopi, ruang tamu, bahkan mungkin di kamar tidur. Warna pada aglonema yang mencolok di dedaunannya juga membuat aglonema ini menjadi tanaman alternatif yang menyenangkan dan sangat elegan untuk menjadi hiburan mata di dalam rumah. Tanaman hias berumur panjang ini dapat mempertahankan warnanya ini sepanjang tahun. Jadi bisa bertahun-tahun. Semakin lama tanamannya, semakin lama umurnya, semakin lama kita merawatnya, warna akan terbentuk, karakter daun akan terbentuk. Pada beberapa penelitian, ketika tanaman dedaunan ini bisa masuk ke dalam rumah, bisa masuk di teras, bisa masuk di kamar tidur, itu membuat daya ingat kita akan meningkat, sehingga kinerja kita akan lebih efisien. Bahkan saat ini mungkin di kantor-kantor sudah mulai ditempatin bunga, ditempatkan tanaman-tanaman hias, sehingga pihak perusahaan menginginkan bahwa karyawannya bisa mempunyai hiburan dan bisa meningkatkan kinerjanya. Tumbuhan aglonema bisa tumbuh dalam cahaya rendah, sedang, atau terang. Tanaman ini justru sering menunjukkan warnanya ketika pada cahaya sedang atau tidak langsung terkena matahari. Apa rahasianya ketika tanaman aglonema ini bisa tumbuh dan mempunyai karakter warna yang bagus? Mari kita simak berikut ini.
Baik, mari kita coba beberapa, kita perhatikan aglonema dari awal tadi, dari yang mulai Kocin tembaga, Kocin kamelon, Snow White. Nah, ini dari indukan-indukan yang bagus ini, indukan-indukan yang menampilkan warna ini memang beberapa kali kita butuh proses. Jadi kita bisa lihat di bagian bawah dari daun ya, daunnya masih muncul warna hijau, yang paling daun-daun awal baru muncul ketika warna putihnya baru muncul ketika di ujung-ujung dari tanaman ini. Kenapa? Nah, ini juga sama. Seperti ini adalah Kocin kamelon. Ini Kocin kamelon ini baru saya dapat sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Jadi 2 bulan, mungkin sekitar 2 bulan. Jadi kita lihat bahwa warna dari Kocin kamelon ini baru muncul ketika dipindah di tempat saya. Di tempat yang lama, seperti yang kita tahu, sebagian besar dari daunnya itu hanya muncul warna hijau dan warna merahnya hanya muncul di tengah-tengahnya. Nah, ketika dipindah di tempat saya itu baru muncul warna merahnya ya, di atas di pucuk-pucuknya itu mulai muncul warna merahnya. Bahkan ada beberapa kamelon yang saya lihat di tempat lain itu masih muncul warna hijau ketika dia udah besar. Jadi bukan karena umur, bukan karena besarnya sebenarnya kenapa karakter daun dari Kocin ini muncul, tetapi adalah dari kelembapan, suhu, bahkan mungkin dari penempatan tanaman itu sendiri. Nah, ini Kocinnya bisa dilihat bahwa banyak sekali yang masih hijau. Nah, ini Kocin tembaga yang saya dapat ini udah sekitar hampir 6 bulan saya dapat. Munculnya di saya ini muncul warna merah semua. Jadi bahkan terubusan barunya lah itu yang kelihatan itu muncul warna merah. Jadi hijaunya hanya sangat sedikit. Bukan yang terubusan baru itu adalah mungkin versi high dari Kocin kamelon, Kocin tembaga. Nah, itu yang terubusan, ada 2 terubusan baru yang belum saya pecah. Itu memang itu warna daunnya itu merah sekali tanpa muncul warna hijaunya. Kalau mungkin teman-teman penasaran kenapa di situ ada tali dan ada yang dicangkok, itu sebenarnya adalah teknik dari saya, teknik dari beberapa pecinta aglo pemula mungkin, karena yang sayang dengan aglonya dia mencangkok, bukan mencacah. Jadi resiko untuk mencangkok itu sebenarnya lebih rendah untuk aglonema. Nah, ini adalah Kocin kamelon. Kocin kamelonnya walaupun kecil sudah memunculkan warnanya. Nah, seperti yang kita tahu, 2 daun awal itu warna hijaunya dominan di daunnya, sedangkan warna merah hanya muncul di tengah-tengahnya. Sedangkan di terubusan yang baru mungkin 3 atau 4 daun, atau bahkan yang daun awal itu daun-daun yang terakhir itu hijaunya sangat sedikit, padahal ini adalah kamelon. Kenapa bisa sedikit? Ini adalah dikarenakan Kocinnya kita tempatkan pada cahaya yang tidak langsung terkena matahari.
Jadi mungkin sekitar pencahayaan sekitar 90% lah, sekitar 90%, 80 sampai 90%. Nah, yang ini adalah Kochen Kamelon juga. Kochen Kamelon ini tanpa ada warna merahnya, jadi hijau. Ini tanaman baru saya dapat sekitar satu atau 2 bulan yang lalu lah. Bahkan terubusannya itu juga masih hijau. Nah, treatmentnya adalah kita tempatkan posisi tanaman ini di tempat yang teduh, mungkin di teras atau mungkin di yang low light, jadi sinar mataharinya rendah, sehingga akan muncul daun baru yang akan menunjukkan warnanya. Untuk media sebenarnya juga bisa mempengaruhi, cuman untuk media sendiri pada dasarnya itu berpengaruh pada besar daun, bukan dari warna, tapi juga bisa berasal dari medianya. Cuman ini beberapa yang saya pakai media yang agak ngawur sebenarnya itu juga muncul. Nah, ini saya dapat dulu adalah 3 daun, di 3 batang daun itu berwarna hijau, baru muncul itu warna baru. Saya muncul di tempat saya ini muncul 4 tangkai bunga ya, 4 tangkai daun, semuanya dominan warna merah. Jadi ini Kochen Kamelon di tempat saya muncul dominan warna merah semuanya. Yang terubusan baru ini saya dapat sekitar 3 bulanan yang lalu, jadi 3 bulan muncul 4 daun. Nah, kenapa daunnya lebih kecil? Mungkin karena salah satunya adalah medianya yang kurang bagus ya. Ini media yang saya pakai adalah media yang biasa, media yang saya dapat di belakang rumah. Nah, ini untuk Pickroy sendiri ada beberapa yang sudah mutasi menjadi, untuk sekarang bahasa sekarang katanya adalah mutasi warna. Sebenarnya adalah tinggal penempatan dari tanaman itu sendiri sebenarnya. Jadi sebisa mungkin untuk aglonema ini jangan pernah terkena sinar matahari langsung. Gak apa-apa sesekali, misalkan 1 minggu sekali kita tempatkan di luar, terkena sinar matahari langsung tidak masalah. Mungkin hanya sekitar maksimal sampai jam 9 lah, sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi, karena itu adalah cahaya bagus-bagusnya ketika ditanam di sekitar itu. Nah, ini beberapa koleksi saya, tidak begitu banyak, ada legasi, ada macam-macam lah di koleksi saya. Ini juga warnanya juga muncul karena cahayanya sangat rendah, jadi low light, mungkin 70-80%. Tinggal bagaimana kita mengatur penyiraman, bagaimana kita mengatur kelembapan dalam ruangan tersebut. Nah, saran dari saya untuk semua tanaman sebenarnya, tapi saya khususkan untuk aglonema, untuk penyiraman tanaman aglonema, sebisa mungkin tanaman ini disiram setelah Anda lihat di medianya itu masih basah atau sudah kering. Ketika masih basah jangan lakukan penyiraman. Sehingga saran dari saya adalah ketika membuat tanaman di satu lingkup tanaman, di satu lingkup ruangan itu yang berisi tanaman, sebisa mungkin dengan media yang sama. Maksudnya media sama, misalkan pakai
arang sekam, itu semuanya pakai arang sekam, atau mungkin campuran antara arang sekam, kerikil, kerikil Malang, atau mungkin arang sekam biasa dicampur, tidak ada masalah. Yang penting adalah seragam. Fungsinya apa? Fungsinya adalah tingkat dari poros airnya itu bisa sama, sehingga penyiramannya ketika disiram itu bisa berbarengan. Yang ditakutkan nanti kalau misalkan di satu lingkup tanaman itu misalkan ada berbeda-beda, misalkan ada yang pakai kerikil Malang, ada yang pakai sekam, ada yang pakai arang sekam, itu nanti tingkat dari basahnya media itu akan berbeda, sehingga itu yang akan menentukan juga tingkat kebusukan dari tanaman ketika berbeda-beda media tanam. Nah, untuk itu harapan saran dari saya itu sebenarnya di satu lokasi itu diusahakan untuk memakai media yang sama. Nah, ini yang saya tempatkan di atas ini beberapa tidak muncul warna, karena dia langsung terkena matahari langsung. Bisa dilihat bahwa warna-warnanya tidak begitu muncul, bahkan kesan dari tanamannya juga nggak bisa seelegan ketika ditempatkan di bawah. Jadi, nah ini walaupun kecil saya tempatkan di bawah, itu udah kelihatan elegan tanamannya. Nah, ini terubusan baru hasil pemotongan dari cangkok saya. Ini terubusan yang bawahnya, yang induk. Munculnya juga warna merahnya lebih dominan daripada warna hijaunya. Jadi saran dari saya, satu lokasi penempatan tanaman gunakan media yang sama, sehingga Anda tidak bingung menentukan kapan harus disiram dan kapan waktunya tidak disiram. Mungkin dari saya sekian yang bisa semoga bisa menambahkan ilmu bagi Anda semua. Kami dari Tania Floris mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.